Sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk berdoa, memohon apa yang kita inginkan. Akan tetapi perlu Anda ketahui bahwa jangan pernah ucapkan kalimat berbahaya ini di saat kita sedang berdoa. Simak ulasannya di video ini dan jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan bagikan video ini kepada orang lain agar bermanfaat untuk mereka dan tentunya akan menjadi amal jariah buat kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad SAW bernaung kepadanya. Kemudian sholawat beserta salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada baginda Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaat yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Sahabat beriman, irama bertasbih yang berbahagia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat manusia tentunya diwajibkan untuk selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu kita bersama-sama ketahui bahwa ada beberapa kalimat yang perlu kita hindari dan perlu kita ketahui saat kita berdoa, karena hal ini termasuk dalam adab doa yang patut kita lakukan. Doa merupakan salah satu aktivitas spiritual yang diwajibkan bagi seorang hamba untuk meminta sesuatu, untuk meminta ampun kepada penciptanya. Berdoa bagi umat muslim seringkali dilaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Di saat berdoa, umat muslim dianjurkan untuk terlebih dahulu melafalkan pujian-pujian terhadap Allah melalui kalimat zikir. Setelah berzikir, barulah memanjatkan keinginan agar dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selain adab tersebut, ternyata ada adab dalam berdoa yang patut umat muslim lakukan di saat berdoa. Salah satunya adalah dengan berdoa bersungguh-sungguh ataupun khusyuk dan meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan permohonan doa tersebut. Namun sangat disayangkan, terkadang kita kerap melakukan kesalahan yang sering dilakukan oleh umat muslim dalam berdoa. Kesalahan tersebut tanpa disadari ternyata seringkali dilakukan. Ada beberapa kalimat yang terlarang untuk diucapkan saat memanjatkan doa. Rasulullah bahkan menjelaskan bahwa kalimat tersebut sering diucapkan oleh umat muslim di saat berdoa. Padahal kalimat tersebut sebenarnya tidaklah diperbolehkan. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat irama bertasbih yang berbahagia, di saat kita berdoa ada kalimat yang sebaiknya dihindari. Contohnya, ya Allah, perkenankanlah kami memohon untuk diberikan berbagai keinginan kami, rumah, mobil, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang berdoa dengan kalimat, ya Allah, jika Engkau berkenan, tolong kabulkanlah doa hamba tersebut. Kalimat yang dihindari saat berdoa ini terdengar biasa dan mungkin dianggap wajar ataupun sah-sah saja.
Padahal sebenarnya kalimat doa seperti ini haruslah kita hindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyampaikan bahwa kalimat itu ternyata tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang di dalam hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam memohon, dan janganlah ia mengucapkan, ya Allah, jika engkau berkenan, maka berilah aku. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Menurut seorang ulama, kalimat jika engkau berkenan memang sebaiknya tidak digunakan saat berdoa. Sebab tidak ada yang dapat memaksa Allah untuk melakukan sesuatu. Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya, dan Allah pun hanya mengabulkan apa yang dikehendakinya pula. Selain itu, janganlah Anda menyebutkan kalimat yang dihindari saat berdoa seperti, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Selain itu, jangan kamu menyebutkan kalimat yang dihindari saat berdoa seperti, ya Allah, ampunilah aku jika engkau berkenan. Ya Allah, rahmatilah aku jika engkau berkenan. Tapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam memohon, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Dengan menggunakan kata-kata jika engkau berkenan, maka seolah-olah seorang hamba menganggap Allah berkemungkinan tidak menyukai doanya. Padahal Allah sangat senang apabila hambanya sering berdoa kepadanya. Sebab seorang hamba akan tergolong sombong jika tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan bahwa jika engkau berkenan, hukumnya haram jika diucapkan oleh seorang hamba ketika ia berdoa. Sedangkan menurut Imam Nawawi, kata-kata tersebut hukumnya adalah makruh. Dengan demikian, kata-kata jika engkau berkenan dianggap tidak berdasar dan tidak sepatutnya diutarakan saat berdoa. Sebab Allah hanya melakukan apa yang dikehendakinya. Selain itu, saat berdoa, hendaknya seorang hamba melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan meyakini bahwa doanya tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam hendaknya memperhatikan adab-adab yang harus dilakukan saat berdoa, yaitu mengawalinya dengan puji-pujian melalui berbagai macam zikir, memohon dengan sungguh-sungguh, dan meyakini bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Kemudian yang paling utama adalah dengan tidak mengucapkan kata-kata jika engkau berkenan kepada Allah. Berikut ini adab berdoa dalam Islam. Di dalam Islam ada aturan dalam berdoa yang meliputi tata cara dan etika berdoa. Salah satunya adalah keterjagaan hati. Soalnya doa merupakan komunikasi langsung hamba terhadap Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau doa dipanjatkan sebagai bentuk ekspresi kefakiran atau kebutuhan hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 10 adab berdoa. Yang pertama, kita melakukannya pada saat-saat waktu yang mulia seperti bulan Ramadan, hari Jumat, sepertiga malam, dan waktu sahur. Yang kedua, Anda memanfaatkan kondisi-kondisi istimewa untuk berdoa, yaitu saat sujud, saat dua pasukan berhadapan-hadapan siap tempur, ketika turun hujan, dan ketika qomah sholat dan sesudahnya. Yang ketiga, menghadap kiblat, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah setelah selesai berdoa.
Yang keempat, mengatur volume suara agar tidak terlalu keras tetapi juga tidak terlalu rendah. Yang kelima, menghindari kalimat bersajak dalam doa karena dikhawatirkan justru melewati batas dalam berdoa. Prinsipnya tidak berlebihan dalam penggunaan kata-kata dalam berdoa. Yang keenam, berdoa dengan penuh ketundukan, penuh kekhusyukan dan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, mantapkan hati Anda dalam berdoa, meyakini pengabulan doa dan menaruh harapan besar dalam berdoa. Sufyan bin Unayyah mengatakan, sadar akan kondisi dirimu, jangan sampai menghalangimu untuk berdoa kepadanya, Allah. Yang kedelapan, meminta terus-menerus dalam berdoa. Yang kesembilan, membuka doa dengan lafal zikir. Anda dianjurkan untuk membuka doa dengan pujian dan sholawat. Demikian pula ketika mengakhiri doa. Yang kesepuluh, disertai dengan bertobat, mengembalikan benda-benda kepada mereka yang teraniaya dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mematuhi segala aturan agama. Para pemirsa Irama Bertasbih yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama terus memanjatkan doa setiap waktu, namun harus juga diimbangi dengan usaha yang nyata. Tidak mungkin sesuatu yang telah kita usahakan dan kita istiqomah berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja kita tidak tahu kapan Allah akan mengabulkannya. Semoga video ini bisa menggugah hati kita dan mengingatkan kita bersama untuk selalu tidak meninggalkan doa setiap kita selesai melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Luangkanlah waktu sejenak untuk terus memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyukan, istiqomah. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita cintakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat dan semoga untuk Anda yang belum terkabulkan keinginannya segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin jika Allah menghendaki. Dan yang terpenting dan yang perlu Anda ketahui, imbangilah antara doa dan usaha yang nyata. Mohon maaf apabila ada kehilafannya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.